Salam, selamat pagi, puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Bagaimana kabarnya? Baik atau buruk kita tetap bersukacita ya. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Haleluya. Minggu lalu hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan, dan dari firman yang kita dengar mengenal siapa Yesus ya, dan tentunya Yesus adalah Tuhan ya. Yesus Kristus itu Tuhan ya. Pada saat dia akan naik ke sorga, saudaraku, setelah dia bangkit 40 hari ada bersama-sama dengan muridnya ya, meyakinkan aku hidup gitu ya. Aku hidup, dan setelah itu dia akan naik ke surga. Nah, saudaraku, tentu dalam 40 hari itu ada banyak hal yang dia katakan kepada murid-muridnya, dan ini berkesan ya. Berkesan kepada murid-muridnya, dan sekaligus ada banyak pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Dan mari kita catat, pesan itu juga untuk saudara dan saya ya. Pesan terakhir itu biasanya dipegang erat gitu ya. Ini kata-kata wasiat ini ya. Kalau sudah terakhir, nafas sudah tinggal 1, 2, 3 detik gitu ya. Apa pesannya? Lah ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Ayo kita catat ya. Ya. Salah satu pesan yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya ada di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Ya. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Oke. Mari kita baca, kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin." Silahkan duduk. Satu hal yang sangat membanggakan Bapak Ibu, kalau kita punya Tuhan yang berkuasa di sorga maupun di bumi ya, di sorga dan di bumi. Kalau Bapak Ibu menjadi turunan ningrat, penguasa kerajaan keraton Solo atau keraton Jogja, wah kita bangga. Kita punya kuasa ya di atas keraton, di dalam keraton itu. Nah, kita punya Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi, dan itu sangat membanggakan. Nah, saudaraku, menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga ya, menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga, ada beberapa peristiwa yang berkesan bagi murid-muridnya ya. Waktu dia dikubur, waktu dia bangkit, murid-murid bingung. Tuhanku ini jane mati apa ora toh ya. Dicari di kuburnya kosong ya. Bahkan yang ditemui adalah malaikat dan kain kapannya saja. Itu membuktikan bahwa Yesus tidak mati di dalam kubur itu. Haleluya. Nah, beberapa kesan dari murid-murid, kok gitu ya? Bagi murid perempuan-perempuan yang mencintai Tuhan, dia tidak serantah. Begitu hari lepas hari Sabat, segera dia datang ke kubur Yesus untuk memberikan wewangian, ya, untuk memberikan rempah-rempah. Tapi di tengah jalan mereka berpikir, siapa ya? Mereka kan perempuan-perempuan. Siapa yang nanti menggulingkan batu kubur? Mereka perempuan gak mampu, tapi mereka tidak menghentikan langkahnya. Mereka terus maju menuju kubur dengan membawa rempah-rempahnya.
Tapi ketika dia sampai ke kubur itu, terlihatlah batu itu sudah terguling dan mereka masuk. Saudaraku, semangat untuk mencintai Tuhan tidak bisa dibendung oleh terhalangnya batu kubur. Dia terus mencari, dia terus datang melangkah, dan ternyata semangat untuk berjumpa dengan Yesus yang dia anggap mati itu ternyata bisa melihat ternyata Tuhan tidak mati. Tuhan bangkit. Haleluya, ya. Di situ dia jumpai siapa? Malaikat. Kamu mencari yang hidup di tengah-tengah yang mati. Kalau kamu cari yang hidup, jangan di kuburan, ya. Jadi yang di kuburan itu orang mati semua. Kalau kamu cari Yesus yang hidup, bukan di sini tempatnya, dia hidup. Haleluya. Bapak Ibu, kadang-kadang saya dulu kelas 6 SD masih beragama lain, mau ujian itu datang ke makamnya Mbah. Minta Mbah, tolong Mbah, aku diwarai supaya ujianku lulus, ya. Nah, saudaraku, kalau saat ini saya pikir lah, waktu hidupnya aja buta huruf, kok sudah meninggal saya mintai tolong untuk ngajari saya, ya. Itu enggak masuk akal. Saudaraku, saudara dan saya punya Tuhan yang hidup dan berkuasa di sorga dan di bumi. Sebab itu tidak perlu kau khawatir, ya, pujian Salimbo tadi. Tak perlu kau khawatir sebab dia sanggup. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita akan melihat hari-hari menjelang kenaikan Tuhan di sorga, ya. Hari-hari menjelang kenaikan Tuhan di sorga, apa yang terjadi? Puji Tuhan. Oke. Nah, saudaraku, coba mari kita baca Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Iya. Tuhan Yesus itu dikubur di mana, saudara? Di wilayah Yerusalem. Ketika dia disalib di mana? Di Bukit Tengkorak. Itu wilayah Yerusalem. Saya mau tunjukkan Yerusalem itu di mana. Bentar. Oke, tolong ditampilkan petanya Mbak Tessa. Ya, peta Yerusalem. Ya, ya. Oke. Ya, nah saudaraku, Yerusalem di mana? Ada yang kelihatan Yerusalem di mana? Nih ya, di bawah ini Yerusalem, ya. Galilea di mana? Galilea di atas. Jadi waktu Yesus dikubur itu di wilayah Yerusalem, ya. Waktu Yesus dikubur itu di wilayah Yerusalem, waktu disalib juga di wilayah Yerusalem. Ya. Nih ya, di sini Yerusalem, ya, di wilayah ini, ya. Puji Tuhan. Nah, setelah di sini kan dikubur di situ. Kemudian perempuan-perempuan masuk ke dalam kubur, tidak ada pesan malaikat. Dikatakan, katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, ya. Jadi ya, dari Yerusalem naik ke Galilea. Ini jaraknya kurang lebih 120 sampai 150 kilo tergantung rutenya. Dan biasanya orang-orang berjalan, ya. Kalau tidak 3 hari perjalanan atau bisa 5 hari dalam perjalanan itu, ya. Dari yang tadi di besaran kaki di zoom. Nah, ya. Dari Yerusalem di sini kemudian ke Galilea, dan itu pesan Tuhan. Sebelum dia
di Matius 28 ayat 10 tadi, katakan, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Emangnya untuk apa? Nanti kita bahas. Nah, saudaraku, dari makam kubur Yesus ada pesan supaya mereka ke Galilea. Padahal pesan ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu masih hidup. Bahkan waktu Petrus akan menyangkal Tuhan. Kita baca Matius 26 ayat 32. Matius 26 ayat 32. Silakan. Matius 26 ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu. Jadi waktu Yesus masih hidup, Tuhan Yesus itu berkata, aku akan mati, tapi aku akan bangkit pada hari ketiga dan aku mendahului kamu ke Galilea. Ya. Ayat 31 saya bacakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrusnya menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Waduh, sombong banget ini Petrus ya. Enggak, aku enggak akan tergoncang imanku ya. Dan saat itu Tuhan sudah menyatakan, aku akan bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Sebab itu ketika perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus, ada pesan dari malaikat itu, beritahukan kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea. Nah, saudaraku, untuk apa ke Galilea? Jadi mereka setelah Tuhan Yesus bangkit, dia sudah menampakkan diri kepada Maria dan mewartakan supaya mereka ke Galilea. Nah, ya dilanjutkan lagi. Supaya mereka ke Galilea. Emangnya ngapain ke Galilea? Ya, nah, saudara, wah, enggak lihat ini. Ya, di Bukit Galilea, ya ini Galilea. Tuhan Yesus bilang, pergilah ke sebuah bukit di Galilea, bukit yang sudah ditunjuk. Untuk apa? Di Matius 28 tadi ayat 10 mengatakan supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Melihat Yesus hidup di Galilea. Haleluya, pelayanan Tuhan Yesus, panggilan terhadap murid-muridnya itu ada di wilayah Galilea. Ya. Aktivitas Tuhan untuk melakukan kegiatannya itu kebanyakan di Galilea. Dan mereka ternyata melihat Tuhan. Di Galilea ngapain lagi? Ayat 16 sampai ayat 17 saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nurut sih ke Galilea, ya. Tapi ada sebagian yang yakin ini Yesus yang hidup, ini Tuhan, dan mereka sujud menyembah. Jadi ke Galilea ketika mereka melihat Yesus yang hidup, ada sebagian yang sujud menyembah, ada yang ragu-ragu. Dan ketika mereka ragu-ragu, apa yang dilakukan Tuhan? Pesannya tadi, kepadaku jangan takut, jangan khawatir, kepadaku diberi kuasa di sorga maupun di bumi. Diyakinkan, kamu gak usah ragu-ragu siapa aku. Haleluya, puji Tuhan. Lah saudaraku, di sana mereka mendapat kekuatan yang baru. Coba kalau mereka tidak taat,
ndak mau ke Galilea. Lah wis padha wae nang kene wong Yesus hidup di Galilea bisa, di sini di Yerusalem juga bisa, ya. Tapi ketika mereka pergi ke Galilea, mereka bisa melihat Tuhan yang hidup secara kasat mata. Yesus dalam tubuh kemuliaan sudah berubah, bukan seperti pada waktu dia belum disalib. Tapi sekarang tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Dan mereka bisa melihat Tuhan yang akhirnya mereka kagum. Dan mereka mau menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang menyembah, ya, ada yang ragu-ragu. Tetapi ketika mereka ragu-ragu, Tuhan Yesus memberi kekuatan. Kepadaku diberi kuasa. Haleluya. Nah, ngapain lagi di Galilea? Selain dia melihat Tuhan, menyembah Tuhan, apalagi mendengar tentang pernyataan Tuhan bahwa kepadaku diberi kuasa, dan kemudian di Galilea murid-murid menjala ikan kembali, ya, itu ada di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1. Monggo dibacakan. Yohanes 21 ayat yang ke-1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Iya. Danau Tiberias itu sama dengan Danau Galilea, ya. Danau Tiberias itu sama. Nah, ketemu apa Tuhan Yesus di Danau Tiberias ini? Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, siapa lagi? Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, dan Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Ada 7 orang di sana, bukan 12, ya. Sebagian mereka mengikuti Petrus yang mau menjala ikan kembali. Mereka dalam kegalauan. Dan di sanalah setelah Tuhan Yesus memberi mereka makan, Yesus khusus mendekati Petrus. Ternyata di Danau Galilea, tempat di mana Petrus menjala ikan dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, untuk menjadi penjala manusia. Dan ternyata di situ Tuhan memulihkan kasih Petrus, kasih yang tadinya awur-awuran. Aku mau mengasihi Tuhan, aku tidak akan tergoncang imanku, aku mau membela Tuhan, aku mau mati buat Tuhan. Ini kasih yang dimiliki oleh Petrus, tetapi kasih yang masih belum tertata. Hatinya seperti itu. Tapi ketika emosinya meluap-luap, dia tidak mengukur kemampuan imannya. Begitu Yesus ditangkap, Petrus mulai menyangkal, enggak, aku gak kenal dia, aku gak kenal dia. Dan untuk itu Yesus menjumpai Petrus. Untuk apa? Untuk dipulihkan. Kamu benar-benar mengasihi aku terus? Benar-benar mengasihi aku? Seolah-olah Tuhan itu ingin menyatakan, kalau benar-benar mengasihi aku, kenapa kemarin kamu menyangkal aku? Tapi itu tidak dikatakan. Dan cukup pertanyaan Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Itu sudah menegur tajam bagi Petrus. Dia bisa merendungkan, iya, kalau aku mengasihi Tuhan, kenapa ya kemarin aku kok menyangkal? Haleluya, ya. Nah, saudaraku, dari situ Petrus dipulihkan. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya Tuhan naik ke sorga itu di Galilea apa di Bukit Zaitun? Di bukit yang di Galilea apa di Bukit Zaitun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tuhan Yesus pas naik ke sorga itu di Galilea, di bukit yang di Galilea, di bukit yang ditunjuk oleh Tuhan, apa di Bukit Zaitun? Karena Galilea sama Zaitun beda, ya.
Galilea ada bukitnya, tapi bukan Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun itu ada di Yerusalem. Nah, sekarang di mana Tuhan Yesus naik ke sorga? Ada yang tahu? Ya, ternyata Tuhan naik ke sorga itu di Bukit Zaitun. Jadi setelah dari Galilea, tadi sudah saya tunjukkan petanya, dia pergi kembali ke Yerusalem dan murid-muridnya juga kembali ke Yerusalem. Ya, nah saudaraku, setelah di Galilea peristiwa ini Danau Galilea ya, Danau Tiberias. Nah di sini Tuhan memulihkan Petrus. Tuhan memulihkan Petrus dan ternyata dia naik ke sorga itu di Bukit Zaitun ya. Mana di Yerusalem. Nah, daerah sini ya. Di sini Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, sedikit tentang Bukit Zaitun ya. Bapak Ibu saya akan sampaikan kenapa Tuhan Yesus dia harus naik ke sorga di Bukit Zaitun. Ada nubuatan dari Sakaria. Coba tolong Sakaria pasal 14 ayat yang keempat. Sakaria 14 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Sakaria 14 ayat yang keempat. Ya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini nubuat yang pasti akan terjadi walaupun saat ini belum terjadi. Pada waktu dia datang, dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun ketika Yesus datang kedua kali menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, itu akan terbelah. Satu bergeser ke utara, satu bergeser ke selatan. Wah, luar biasa. Saudaraku, kalau kita tidak bisa menghormati Tuhan yang punya kuasa yang dahsyat, malanglah kita karena kita tidak tahu siapa Yesus. Dia Allah yang dahsyat. Ini salah satu Bukit Zaitun. Kenapa Tuhan Yesus harus naik di Bukit Zaitun? Ya, nah saudaraku, di Bukit Zaitun itu di depannya, di sini misalnya Bukit Zaitun, ada lembah yang namanya Lembah Kidron. Kemudian di sini adalah Bait Allah, Gunung Moria. Ya, jadi bukit, sama-sama bukit. Bukit Moria, di sini Bukit Zaitun, dan Bukit Moria ini tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Dan di bukit inilah dibangun Bait Allah Salomo. Dan Bait Allah ini saat itu sudah dihancurkan, saat Tuhan Yesus itu sudah dihancurkan. Ya. Nah, setelah dihancurkan ada satu tembok yang tetap dibiarkan. Ya. Ada satu tembok, itu tembok sebelah timur yang tetap dibiarkan karena menurut mereka nanti Tuhan Yesus akan datang dan pintu gerbang timur yang namanya Golden Gate. Nah, pintu gerbang timur ini akan dibuka, ya. Pintu gerbang timur ini akan dibuka saat Tuhan datang kedua kali. Ya. Dan tadi saya katakan ada Lembah Kidron. Lembah Kidron itu apa? Tempat pekuburan. Dan saat ini di lembah itu banyak orang ingin dimakam di sana. Supaya nanti Tuhan Yesus datang, mereka pertama kali yang bangkit, gitu ya. Bagaimana dengan nasib kita di Indonesia? Apakah kita tidak bangkit? Nah, dan harganya satu lubang itu 7,5 apa? 7,5 apa? M. 7,5 M. Bangun gereja wis oleh piro itu ya. Itu pun kontrak selama 3 tahun. Kalau 3 tahun Tuhan belum datang, tambah lagi kontraknya kalau masih punya uang. Kalau enggak ada, tutup.
buat yang lain. Demikian kepercayaan mereka akan kedatangan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara dan saya tidak meyakini kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan kita tetap lenggang kangkung, tidak mempersiapkan diri kita akan kecewa. Dan selama ini kita ikut Tuhan itu untuk apa? Haleluya. Ya, saudaraku, apa yang terjadi di Bukit Zaitun setelah peristiwa di Galilea? Mereka melihat dan menyembah Tuhan. Mereka mendengar pernyataan bahwa aku berkuasa di sorga dan di bumi. Mereka melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan memulihkan kasih-Nya Petrus. Tapi mereka dibawa oleh Tuhan ke Bukit Zaitun kembali, ke Yerusalem kembali. Karena di sanalah Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Nah, saudaraku, apa yang terjadi di Bukit Zaitun? Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Silakan. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun tidak langsung naik ke sorga. Tapi dia pesan kepada murid-muridnya gara-gara pertanyaan dari murid-muridnya. Tuhan, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Kami sudah tertekan, kami sudah bosan dengan tekanan orang-orang Romawi yang berkuasa. Terus Tuhan bilang apa? Sabar ya. Tuhan bilang, kamu gak perlu tahu, kamu gak usah mikirin itu. Tetapi yang penting aku akan memberikan kamu kuasa. Haleluya. Jadi di Bukit Zaitun ketika murid-murid mulai merasa galau, Tuhan, kalau engkau mau naik ke sorga misalnya, meninggalkan kami, terus bagaimana kami? Kapan sih Tuhan ini mau memulihkan kerajaan Israel? Di Sakaria 14 kalau Bapak Ibu baca, di sana ada janji bahwa Dia yang akan datang itu akan memulihkan kerajaan. Dia menjadi raja. Dan ini yang diharap-harapkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel waktu zaman Yesus, termasuk murid-muridnya. Dan Tuhan bilang apa? Udah, gak usah mikir soal itu. Tapi ya kami menderita Tuhan, kami ditekan terus Tuhan, gimana ini? Intinya Tuhan berkata, kamu di dunia menderita, gak masalah. Karena Roh Kudus akan memenuhi kamu. Dan sekalipun kamu menderita, kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Kamu akan menjadi saksiku bukan hanya di kota ini, sampai keluar ke seluruh dunia. Haleluya. Jadi di Bukit Zaitun sebelum dia naik ke sorga, saudaraku, Tuhan memberitahukan. Gak usah kamu mikir kenyamanan, kenikmatan yang ada di dunia. Sekalipun kamu menderita, kamu akan tahan. Kamu bersama Roh Kudus yang aku berikan kepadamu. Haleluya. Di sini, di Bukit Zaitun ini. Haleluya. Apalagi yang Tuhan lakukan ketika dia di Bukit Zaitun? Ya, saya tidak bisa lihat. Tolong Mbak Desa dilanjutkan ya, itunya. Ya, Lukas 24 ayat 51 dan 52. Silakan. Lukas 24 ayat 51 dan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Di sini dikatakan ayat 50 saya bacakan, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Betania itu juga wilayah Yerusalem. Betania itu tempat tinggalnya Maria, Lazarus ya. Nah, saudaraku, di situ ia mengangkat tangannya
dan memberkati mereka. Jadi di Bukit Zaitun ini Tuhan Yesus membawa mereka, kemudian ayat 51 ketika ia sedang Tuhan memberkati mereka. Dan ketika Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid, tiba-tiba Tuhan terangkat ke sorga. Haleluya. Jadi murid-murid itu menyaksikan karena dibawa oleh Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka itu lebih dari satu. Menyaksikan Yesus yang memberkati, menyaksikan Yesus yang naik ke sorga. Jadi ini adalah real, nyata. Yesus naik ke sorga. Sedang memberkati, Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa mereka sedih? Ayat itu berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat bersuka. Sekalipun Tuhan tidak menjanjikan pembebasan orang Israel dari jajahan Roma, tetapi mereka bersuka cita. Karena melihat Yesus yang naik ke sorga, ini bukan Yesus yang manusia, tapi ini Yesus Tuhan. Dan berbahagialah saudara, walaupun saat ini kita percaya setelah Yesus naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi saudara berbahagia. Jangan nunggu melihat, aku kalau enggak lihat Tuhan naik sorga, aku enggak percaya. Lah kapan bisa melihat wong Yesus naiknya sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi penyaksi-penyaksi itu menulis Alkitab supaya saudara dan saya tahu. Ini kesaksian ya dan amin. Ditulis di Alkitab untuk menjadi pengetahuan, berita, bahagia untuk saudara dan saya yang mengambil pilihan aku ikut Yesus. Haleluya. Dan ketika mereka naik sorga, kisah ini hampir sama dengan kisah Rasul pasal 1. Ya, kita buka lagi kisah Rasul pasal 1. Nah, saudaraku, ketika Yesus naik ke sorga, ya tadi kan muridnya tanya, ya kapan sih Tuhan pulihkan kami supaya kami tidak menderita jadi orang jajahan. Bapak atau ibu-ibu yang pernah mengalami Indonesia ini dijajah sangat menderita, ya. Tapi ketika ada orang-orang Indonesia yang menjadi antek-anteknya Belanda makmur itu, ya. Nah, saudaraku, kita juga merasa pernah dijajah, itu enggak enak. Dan orang Israel juga mengharap kedatangan Yesus itu membebaskan mereka dari jajahan negeri orang-orang yang menjajah mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, tadi peristiwa di Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Tuhan Yesus memberkati dan dia naik ke sorga. Ternyata di Lukas 24 ada orang yang sujud menyembah Tuhanku naik ke sorga. Tapi ada yang bengong, kagum tentang Yesus. Dia melihat ke atas sampai lupa untuk nundukkan kembali, ya. Dia naik, apa benar ya Tuhanku ini naik ke sorga. Apa yang terjadi? Malaikat itu datang. Hei, ojo bengong. Ya, yang kamu lihat sekarang naik ke sorga, dia akan juga datang seperti dia naik. Berarti dia akan datang kembali yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dia akan datang kembali dan bisa dilihat oleh banyak orang. Seperti dia naik, begitu juga dia akan turun, menjemput kamu, mengubah dunia ini. Haleluya.
Itu kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan nyata, dengan tubuh yang disempurnakan. Pakai tubuh. Haleluya. Jadi saudaraku, ini bukan berita bohong atau berita yang nggak mungkin masih lama. Sampai orang-orang di zaman Petrus itu tanya, itu berita kedatangan Tuhan mulai zaman bapak nabi-nabi sampai hari ini kok Tuhan gak datang-datang. Itu bohong. Tetapi Petrus meyakinkan, tidak, Allah tidak bisa dipermainkan. Dan ketika dia berjanji, dia akan datang. Jadi saudaraku, untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita yakin dulu bahwa Tuhan akan datang. Nah, kalau Tuhan akan datang, apa yang Bapak Ibu persiapkan? Ada ayat mengatakan ketika dia datang ke bumi untuk mencari apa? Mencari hartamu, mencari persembahanmu, mencari apa? Iman. Dia mencari iman yang ada di bumi ini. Dan bukan berarti orang yang sudah masuk gereja, orang yang beriman belum tentu. Tapi orang yang beriman pasti masuk gereja. Dan kalau iman itu iman yang hidup, iman itu akan bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, jangan-jangan belum punya iman. Bertumbuhnya dari mana? Dari gairah hidup. Dari perubahan hidupnya. Jangan sampai kita ikut Tuhan dari awal. 20 tahun yang lalu aku percaya Yesus hidup, aku mau ikut agama Kristen, tapi gak ada pertumbuhan. Pengenalan akan Tuhan kabur. Yang penting aku sudah ibadah. Bagaimana kita bisa tumbuh iman kita? Kalau diajak untuk baca Alkitab, kalau diajak untuk bersekutu, berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan di hadirat-Mu. Tapi kita enggak kita enggak ada gairah malas. Atau mungkin menyibukkan diri. Saudaraku, Yesus akan datang kembali. Jangan sampai pengertian ini menjadi pengetahuan dan kita tinggalkan, iya Yesus akan datang. Tapi apa persiapan kita? Haleluya. Makanya Tuhan bilang, kamu tunggu di Yerusalem. Jangan keluar-keluar sampai aku mencurahkan rohku dan kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Kamu menerima kuasa dari roh itu untuk apa? Untuk menjadi saksi. Kita tidak akan pernah bisa menyaksikan tentang Tuhan kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Miliki pengalaman pribadi karena kita kenal siapa Yesus dan miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Dan pengalaman pribadi ini yang saudara bisa ceritakan, menjadi saksi. Dan kuasa Roh Kudus itu akan terus mensupport, memberikan kuasa. Sampai kita tidak bisa berhenti untuk bercerita tentang Tuhan. Haleluya. Saudaraku, jangan nikmati sendiri keselamatan itu. Adakah orang-orang dalam keluargamu yang belum mengenal Tuhan? Walaupun sudah berangkat ke gereja mungkin, dia sudah dibaptis kok, sudah berapa tahun yang lalu, hanya sekarang gak berangkat ke gereja. Saudaraku, pertanyakan pada diri kita masing-masing. Aku sudah ikut Tuhan berapa tahun? Bagaimana pertumbuhan imanku? Haleluya. Apakah aku sudah mengenal Yesus secara pribadi? Puji Tuhan. Miliki pengenalan itu dengan apa? Baca firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia.
Dan ketika kita membaca firman, dan kita sudah benar mendengar bahwa firman itu berkuasa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, memulihkan yang buta menjadi celik, membangkitkan yang mati bisa hidup dari firman, dari perkataan. Kalau kita enggak bergairah untuk membaca firman dan mengerti firman, dari mana iman kita tumbuh? Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin seperti saya dulu tidak punya gairah untuk baca Alkitab, wis ngerti. Saudaraku, tidak mau belajar lebih dalam. Kita kabur tentang Tuhan. Karena kita kabur, kita enggak ada gairah. Ya kan? Enggak ada gairah untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Seperti saudara kenal dengan bakul di pasar misalnya. Ketemu di jalan, hey, ada keinginan untuk datang berkenalan lebih dalam? Enggak. Karena kita tidak kenal banget. Tapi kalau menjalin hubungan dengan penuh cinta kasih, kita akan rindu. Rindu ketemu Tuhan. Dan kerinduan itu, saudaraku, akan membuat imanmu makin bertumbuh. Ya, jangan biarkan kesempatan berlalu. Saudaraku, kalau murid-murid punya kesan terhadap kebangkitan, kenaikan Tuhan, tentu dengan berita ini kita juga punya kesan. Dan sekarang pertanyaannya, apa kesan saudara, kesan saya terhadap Tuhan yang kita ikuti? Enggak ada kesan, karena kita tidak pernah hubungan. Tapi ketika saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita punya kesan, Allahku luar biasa. Dan ketika kita punya kesan yang indah dengan Tuhan, kita akan mendengarkan pesan-pesannya. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Saya rindu Bapak Ibu, jangan hanya cukup berhenti, aku sudah beribadah. Ayo kita melangkah lebih dalam. Karena Yesus yang saudara ikuti itu akan datang kedua kalinya. Saat ini belum. Dan kedatangan Tuhan itu ada 2 tahap. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu tidak kelihatan. Ya, Tuhan Yesus datang tidak kelihatan. Tapi dia datang seperti mencuri, mengambil orang-orang yang beriman. Membangkitkan orang-orang mati yang di dalam iman Kristus. Sebab itu di kuburan di Kidron itu, di lembah Kidron, banyak orang berani bayar mahal karena meyakini aku akan bangkit. Tapi jangan takut, walaupun kita mungkin tidak dimakamkan di sana dengan harga yang begitu mahal, kalau saudara beriman, saudara akan dibangkitkan bagi mereka-mereka yang sudah mati. Kalau keselamatan dapat dibeli, yang kaya selamat, yang miskin binasa. Tapi keselamatan yang Tuhan janjikan tidak harus bayar mahal. Dan belum tentu orang yang dimakamkan di lembah Kidron itu mereka dibangkitkan semua. Karena ada di antara mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengikuti Tuhan, yang tidak beriman kepada Tuhan. Haleluya. Itu tahap pertama. Tuhan datang mengambil orang-orang yang percaya, orang-orang pengikut Yesus, dan dia membawa upah. Haleluya. Dan ketika orang-orang dibangkitkan, orang mati dibangkitkan lebih dulu, baru dia ngambil orang-orang yang hidup. Siapa yang rumahnya dekat kuburan? Perhatikan, kalau kuburan itu sudah meledak, wah ini Tuhan mau datang ya. Mbak Nanda mungkin. Nah saudara,
Perhatikan kalau orang-orang Kristen, kuburannya orang Kristen itu meledak dan tulang-tulang di dalamnya sudah dibangkitkan oleh Tuhan, baru yang hidup. Jadi antri ya, yang mati dulu yang dibangkitkan, baru yang hidup diangkat. Dan itu sekejap. Nggak sempat nengok, wah kuburannya mbahku, wis buka apa belum? Kalau wis buka aku Tuhan, aku di sini telat. Karena itu dengan sekejap ya, memang orang mati dibangkitkan dulu. Dan kemudian orang-orang yang beriman, dia akan dibangkitkan. Pesan saya secara pribadi, bertumbuhlah di dalam iman, ikuti Tuhan dengan sungguh, miliki hubungan, rasakan bagaimana punya kesan dengan Tuhan itu seperti apa. Haleluya. Jangan sampai saudara ikut Tuhan hanya karena aku membutuhkan pertolongan yang ada di dunia. Itu gak salah. Tapi bukan itu saja. Ini loh yang penting, keselamatan jiwamu. Haleluya. Ini berulang kali saya tidak bosan untuk menyampaikan supaya saudara punya iman yang bertumbuh, iman yang tidak mengecewakan. Haleluya. Ada setan yang merasuk seseorang, kemudian Tuhan Yesus mendekati orang itu, setan itu berkata apa? Mau apa engkau, hai Yesus? Mau apa engkau mendekati orang yang dirasuk setan itu? Mau apa? Terus setan berkata apa? Aku percaya engkau anak Allah. Jangan saudara punya iman seperti setan ya. Cuma percaya engkau anak Allah tapi tidak pernah hubungan dengan Tuhan. Tidak punya pengalaman dengan Tuhan tentang keselamatan jiwa. Haleluya. Perempuan yang datang kepada Yesus membawa buli-buli minyak wangi yang mahal harganya. Dia datang untuk apa? Tuhan berkati aku Tuhan. Pulihkan keadaanku Tuhan. Untuk itu? Tidak. Dia datang justru membawa persembahan. Karena perempuan ini merasa aku tidak layak, aku orang berdosa. Aku hanya datang menemui engkau sebagai ucapan syukur. Karena dosaku yang besar ini engkau ampuni. Apa yang terjadi ketika perempuan ini tahu Tuhan Yesus di rumah Simon? Dia menerobos orman. Simon itu orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang betul-betul pegang Taurat. Kalau melihat orang berzina, kamu gak boleh dekat-dekat. Tapi ternyata perempuan ini menemui Yesus di rumah orang Farisi. Kenapa? Karena dia tahu Yesus engkau yang menerimaku. Orang-orang Farisi yang ngerti ahli Taurat, ngerti hukum-hukum Taurat, mereka menolak aku. Menilai aku adalah wanita yang menjijikkan. Tetapi dia datang kepada Yesus. Dia sujud, dia meminyaki kaki Yesus. Haleluya. Karena dia tahu hanya Yesus yang bisa menerimaku sebagai orang berdosa. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan tanpa merasa dosa. Aku orang baik-baik Tuhan. Aku gak pernah berdosa Tuhan. Selidik, izinkan Roh Kudus membuka hatimu untuk menyadarkan siapa kita. Kok Tuhan mau terima kita? Ini yang perlu kita hargai. Sampai Tuhan mengingatkan tuan rumah Simon. Simon, aku datang ke sini kamu tidak menyambut aku. Kamu tidak mencuci kakiku. Karena biasanya tamu-tamu itu disambut dengan mencuci kaki. Kakinya dicuci oleh tuan rumah. Tapi Simon tidak lakukan itu. Tapi perempuan ini berkali-kali dia membasahi kakiku dengan air matanya. Terus pesannya Tuhan kepada Simon.
yang berbuat banyak, dia mengasihi banyak. Ya, karena dia mengasihi banyak, dosanya diampuni banyak. Kalau saudara baca ayat itu, dosanya yang banyak diampuni, dia akan berbuat banyak. Orang yang berbuat banyak buat Tuhan, dosanya akan diampuni banyak. Jadi artinya bukan karena kita berbuat baik dulu kepada Tuhan, baru kita diampuni banyak. Tapi merasakan dosanya yang besar sudah diampuni lebih dulu. Sebab itu dia bisa berbuat kasih yang banyak. Haleluya. Jadi saudaraku, apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Seandainya seluruh hidup ini diberikan kepada Tuhan, itu tidak berlebihan. Jangan sampai kita menghitung-hitung, aku sudah setia, aku sudah melayani engkau, walaupun itu beberapa tahun yang lalu. Tapi kesetiaan itu dituntut setia, berkelanjutan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jangan puas untuk kita cukup datang ke gereja. Selidiki firman, miliki hubungan dengan Tuhan. Saudara akan melihat kesan yang terindah dengan Yesus. Dan tidak akan pernah kita melupakan pesan-pesannya. Haleluya. Ingat, Tuhan menerima saudara sekalipun kita berdosa. Itu harga yang mahal. Itu harga yang mahal. Karena orang Farisi menendang orang berdosa. Kamu orang berdosa, kamu orang berzina. Dan kita patut diperbuat seperti itu. Karena memang kita orang berdosa. Walaupun mungkin kita tidak berzina. Tapi dosa itu nilainya sama di hadapan Tuhan. Tapi Yesus menerima perempuan ini. Menerima saudara dan saya. Ucapkan syukur. Hormati dia. Hargai dia. Dan satu kali kelak ketika dia datang, saudaraku. Apa ya yang ingin saudara jumpai pertama kali ketika kita masuk surga? Aku ingin melihat surga yang indah. Atau mungkin dulu seperti Yosi, aku kepingin bermain-main dengan singa. Karena di sana hidup damai. Nah saudaraku, apakah itu? Tetapi satu hal yang harus kita rindukan, aku hanya ingin ketemu engkau. Sekalipun dagingku dan tubuhku ini habis lenyap, hanya engkau yang aku miliki. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, selain kau tidak ada yang lain yang aku ingini, baik di sorga maupun di bumi. Kerinduanku akan engkau melebihi segala kerinduan yang aku miliki di dunia. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan kerinduan kepada Tuhan, kami merindukan engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Ini pernyataan kami Tuhan. Di surga selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Amin. Yang ku ingini. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, engkau bagianku Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya.
dari hati kita, selain Engkau tidak ada yang lain.